Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat dompet duafa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara Ramadan itu sungguh indah dan sungguh nikmat. Maka kalau saya ditanya, "Ustadz, bagaimana tentang Ramadan?" bingung saya menjawabnya. Bukan karena bingung tidak mempunyai ilmu, bukan, melainkan bingung mau dari mana sisi Ramadan itu bisa saya jelaskan. Karena sungguh Ramadan itu penuh dengan kenikmatan, baik di awal maupun di akhirnya. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu saya jelaskan di sini agar seyogyanya di bulan Ramadan kita hormati bulan Ramadan tersebut. Kenapa? Kalau kita baca di dalam kitab Irsyadul Ibad, ada satu kisah di mana seseorang dia itu di luar Ramadan sayangnya perbuatannya kurang baik, kurang beramal soleh, kurang melakukan ketaatan. Namun bagaimana dia ingat, oh ini Allah jadikan dalam 12 bulan ada satu bulan yang sungguh mulia. Maka di dalam hatinya terbesit, tak pantas kalau satu bulan itu pun kubuat hal-hal yang tidak pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hormati bulan tersebut dengan sebenar-benarnya. Dia beribadah pada bulan Ramadan, qiyam, membaca Quran, bahkan bisa mengkhatamkan Quran, iktikaf khususnya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Padahal di luar Ramadan perbuatannya tidak baik, tapi di dalam Ramadan perbuatannya luar biasa baik. Maka bagaimana kemudian meninggal? Orang-orang berpikir ini orang pasti bukan meninggal dalam husnul khotimah. Ini pasti bukan meninggal dalam keadaan baik, tidak. Ini pasti meninggal dalam keadaan tidak baik. Kenapa? Karena perbuatannya selama ini hanyalah keburukan. Namun ternyata ada seorang fara'a alimul balad. Maka ada seorang alim, seorang yang ahli agama di kampung tersebut, malam harinya bermimpi. Dia bermimpi tentang seseorang, orang yang tadi itu yang sudah meninggal, ya, yang dibilang masyarakat dia ini enggak baik. Namun oleh ulama tadi dia lihat orang ini di dalam surga menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Maka sontak orang ahli agama ini bertanya, apa yang engkau perbuat? Alasta, bukankah engkau dulu pelaku kejelekan? Bukankah engkau dulu orangnya tak taat? Apa jawabannya? Bala, betul wahai syekh, betul wahai guru. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan aku kenikmatan ini dikarenakan satu sebab, yaitu kumuliakan bulan Ramadan dengan sebenar-benarnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlepas silahkan percaya atau tidak, mau ikut atau tidak, namun kitabnya ada di dalam kitab Irsyadul Ibad. Dan ini satu kisah yang luar biasa dan terjadi. Oleh karenanya boleh jadi di luar Ramadan kita masih belum benar, maka tekuni Ramadan. Mulailah bertobat pada bulan Ramadan, beribadah sesungguhnya. Tak tahu dan siapa di antara kita yang tahu, boleh jadi Allah cabut nyawa pada saat itu. Siapa dari kita yang tahu, karena kita memuliakan bulan Ramadan, Allah angkat derajat kita dan Allah selamatkan kita dari kebengisan dunia dan dari kekejaman dunia yang luar biasa. Kita sudah masuk pada fase dekat dengan akhir zaman ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang pertama. Kemudian mari kita buka kitab Nuzhatul Majalis. Di situ dijelaskan tentang ada seorang yang mana seseorang tadi itu adalah agamanya Majusi, ya. Agama Majusi ini artinya agama penyembah api. Kemudian dia punya anak. Anaknya ini duduk di depan rumah mereka begitu, kemudian makan di tengah hari, siang hari pada bulan Ramadan. Tujuannya untuk apa makan? Supaya dilihat oleh anak-anak yang lain. Karena dia orang Majusi, bukan Islam, dia nggak puasa. Maka dia makan di depan rumah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak-anak Muslim yang lain melihat kalau dia lagi makan, supaya tergoda. Maka datang ayahnya kemudian memukul dirinya. Wahai anakku, madza taf'al? Apa yang engkau perbuat?
kok engkau makan di depan orang begitu? Maka kemudian ayahnya memarahinya, memukulnya, kemudian menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. Beberapa waktu setelah itu meninggallah orang Majusi ini, penyembah api ini. Maka ada salah seorang ulama juga melihat ternyata dia di dalam sorga. Maka ulama ini nanya, karena bertemu di dalam mimpi. Maka ulama ini nanya, alasta majusian, kan? Apakah dulu engkau itu majusi? Ya kan? Dulu engkau majusi kan? Kok sekarang engkau bisa mendapati kenikmatan sorga? Apa jawaban orang majusi tadi? Naam, bala, betul, aku orang majusi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan hatiku, dan Allah berikan diriku kesempatan pada waktu aku hendak wafat untuk mengucapkan syahadat, sehingga keluar dari mulutku syahadat, dan aku bisa mendapatkan kenikmatan surga, masuk dalam Islam. Begitulah sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Moga-moga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.